dosen penguji uji kinerja PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Neni Agustari. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 4 Kuatunan, Kecamatan Kaligajar, Kabupaten Wonosobo. Saya juga sebagai salah satu mahasiswa PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam uji kinerja di PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya mengambil tema 4, globalisasi subtema 1 di kelas 6 semester 1. Mari kita saksikan video berikut. Mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan saya ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang memimpin berdoa. Siap, Kak. Tangan dilipat, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Silahkan duduk kembali ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua ya, dengan muatan muatan pelajaran yang pertama yaitu ada SPDB, kemudian ada matematika, dan yang terakhir ada BPK. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kita dapat mengetahui apa itu reklame, kemudian ciri-ciri reklame, kemudian dapat membedakan mana yang termasuk reklame dan bukan reklame ya. Nanti kita akan bermain game juga. Kemudian yang kedua, kita dapat mengerti dan memahami unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur itu, lingkaran itu terdiri dari apa saja sih? Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita dapat memahami keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Nah, yang pertama, coba lihat kira-kira kain apa yang Bunda
Kemudian di layar jelas atau tidak? Jelas. Tulisannya. Nah, ini ada percakapan ya. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Nah, jadi batik kita itu tidak hanya diperjualbelikan di Indonesia, tapi sudah sampai ke mancanegara atau dunia negara lain ya. Nah, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Nah, sebagai warga negara, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Batik juga diminati oleh masyarakat mancanegara. Penjualan batik yang semakin berkembang membuat perekonomian para pengrajin batik semakin meningkat. Biasanya batik itu kan ada batik apa? Tulis. Ada juga batik apa? Campur atau dicetak ya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, ya. Kira-kira bagaimana cara seorang pemula pengrajin batik seperti tadi ya yang digambar ini memasarkan produknya? Itu bagaimana? Menawarkan dan mempromosikan. Ini apa? Membuat apa? Batik. Iya. Mengiklankannya pakai apa? Reklame. Betul, reklame. Ya. Nah, reklame berarti pakai media reklame. Kemudian, lanjut ke langkah kerja. Sekarang kita bagi kelompok ya, masih sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian LKPD-nya coba diperhatikan. Kita ada LKPD 1 ya. Langkah kerjanya, ayo kita amati bersama-sama gambar yang ada di buku. Sudah dibuka semua ya? Nah, Nusantara Batik. Nah, sebelumnya ada pengantar nih. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, dari kalimat tadi ada kata yang tidak kalian ketahui? Artinya tahu semua? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, contoh berikut contoh reklame milik ayah Hani. Nah, itu ya. Nah, bisa dibaca apa? Nusantara Batik. Ya. Terus tulisan bawahnya menyediakan berbagai corak khas Indonesia. Di situ ada gambar bajunya, kemudian sepatunya juga batik, ada lagi kain ya. Terus karya jari-jari tangan anak bangsa. Maksudnya itu adalah batik yang ditulis, tidak dicetak ya. Kemudian di sini ada info lebih lanjut, hubungi, ada nomor telepon, ada email, kemudian ada alamat tokonya atau alamat yang membuat batiknya. Kira-kira kalau seperti ini ada info lebih lanjut, itu tujuannya untuk apa? Kalau ada nomor telepon, Bunda ini kan misalkan ini ayahnya Hani kan bikin reklame ya. Di situ ada ditulis alamat, nomor telepon. Tujuannya supaya apa? Kalian kalau punya handphone ya, punya HP, nomor WA, tujuannya untuk apa?
agar bisa dapat dihubungi. Kalau misalkan mau pesan atau membeli biar gampang, iya atau tidak? Iklan, tapi tidak tahu pesennya di mana. Orang kira-kira pesen atau tidak? Nah, terus di sini juga ada gambar-gambarnya, ada gambar baju, gambar sepatu yang pakai kain batik, kemudian ada kain. Kira-kira dengan gambar yang menarik, kemudian ada warna-warna yang cerah, itu tujuannya biar apa? Orang yang melihat tertarik ya, sehingga tertarik membeli atau paling tidak tertarik dulu, melihat dulu. Kemudian setelah itu mencoba menghubungi, oh kering, halo, kira-kira Pak, saya mau tanya, saya mau cari batik, ini tokonya di mana? Kemudian kan cari ke tokonya, oh ternyata bagus, oh saya mau beli. Kan seperti itu. Jadi kalau di dalam reklame itu kata-katanya harus apa? Jelas. Tidak bertele-tele, panjang lebar itu tidak ya, tapi singkat, padat dan jelas. Itu untuk pemakaian katanya. Kemudian untuk gambar dan warnanya bagaimana? Menarik. Betul. Terus cerah, sesuai, bagus, indah seperti itu ya. Kemudian ada lagi tertera apa tadi? Info yang bisa dihubungi. Nah, seperti itu ya. Itu kira-kira ciri-ciri reklame. Berarti kalian bisa mengambil kesimpulan reklame itu apa? Reklame suatu media yang digunakan untuk menawarkan, mempromosikan suatu produk atau suatu batik. Bukan batik aja, agar yang membaca tertarik untuk membeli, untuk memakai atau seperti itu ya. Nah, sekarang silakan berdiskusi ya untuk mengerjakan LKPD 1. Ya, itu ditulis seperti biasa, ada nama kelompok, kemudian hari tanggal, terus dijawab. Itu pertanyaan pertama, jawabannya di kolom yang hijau dan selanjutnya ya. Silahkan berdiskusi. Baik, sudah selesai semua ya? Iya. Baik, kita akan presentasikan hasilnya. Coba untuk yang hasil pertama atau pertanyaan pertama, silakan kelompok 1. Ya. Menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media untuk menawarkan atau mempromosikan produk atau barang. Ya, bagaimana teman-teman? Betul atau tidak? Kok ragu-ragu? Betul atau tidak? Baik, ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong ke kelompok 1. Ya, terima kasih sekali ya, Mbak Suyani. Sudah pintar menjawab. Kemudian yang kelompok dan tujuannya. Nah, sekarang selesai. Nah, ini contoh lagi untuk reklame. Sebenarnya masih banyak reklame ya. Kalau kita pergi ke pasar pasar yang terdekat, ya atau tidak? Ya. Di sana banyak sekali apa? Reklame. Yang gede sekali itu namanya baliho.
Tapi diskusi dulu ya. Diskusi dulu dengan kelompoknya. Sudah ditentukan? Nanti ditentukan mana yang termasuk reklame dan mana yang. Untuk yang pertama dimulai dari ini, kelompok yang pertama memasukkan itu juga belum tentu nanti benar ya, jadi sesuai dengan hasil diskusi kalian. Baik? Ya. Kelompok pertama yaitu kelompok 3. Silakan masukkan. Ya. Baik. Nah. Yang kedua, kelompok, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Baik. Oke. Kemudian kelompok 1. Ya. Dan kita lihat hasilnya sekarang ya. Kemudian beri tepuk tangan dulu dong. Ini yang pertama dulu ya. Ini ada kelompok 1. Nusantara Batik menyediakan berbagai. Sudah pasti? Reklame. Produk Indonesia kenapa tidak menyediakan berbagai jenis batik? Sudah jelas? Reklame. Beri applause atau tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang coba perhatikan ya, yang halaman 14. Nah, itu ada apa ya? Cara mengemas batik ya. Nah, sekarang kan karena daya saingnya itu sangat luar biasa banyak, kemudian para produsen bersaing untuk atau berlomba-lomba untuk berinovasi dalam semua produknya, termasuk dalam membungkus batik tadi yang punya ayahnya Hani. Ada yang dibungkus dengan apa namanya? Apa itu di situ? Dibungkus dengan kotak ya, yang di dalamnya itu terlihat corak batiknya. Kemudian ada yang dibungkus seperti toples. Di situ juga cantik sekali ya, batik Kulon Progo. Batiknya dimasukkan ke dalam toples. Kemudian ada yang dibungkus menyerupai kado. Betul, itu juga memakai mika yang berwarna bening. Nah, Bunda ini contohkan ya. Misalkan kita mau bungkus batik. Nah, contohnya ini batiknya. Kemudian kita punya ini misalkan apa namanya, bungkus yang bisa dibuka ya. Jadi ini tinggal dimasukkan. Setelah itu ditutup. Setelah ditutup baru diikat pita biar cantik. Nah, itu juga salah satu inovasi dalam menghasilkan suatu produk supaya punya tempat tadi yang untuk membungkus ya. Ini bentuknya seperti apa? Tabung. Betul sekali, tabung. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Iya, betul. Berbentuk lingkaran. Coba. Nah, seperti ini ya lingkaran ya. Nah, apakah kalian tahu lingkaran itu punya berbagai macam unsur atau unsur-unsur lingkaran ya. Nah, sudah dibaca atau belum materinya? Belum. Ya, kita akan belajar bersama. Nah, sudah dibaca semua ya modulnya ya. Baik, sekarang kita akan belajar bermain game. Ya.
kita akan bermain game ya. Permainannya adalah nanti Bu Neni setiap kelompok nanti ada 2 pertanyaan. Bu Neni akan melontarkan pertanyaan yang nanti perwakilan dari kelompok 2 anak ya maju kemudian mengaitkan benang antara lingkaran dan nama unsur. Baik, seperti itu ya. Sudah jelas? Paham semua? Baik. Yang pertama, siapakah aku? Aku adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusat dengan titik pada lingkaran. Siapakah aku? Kelompok 2 menjawab. Ayo. Maju, perwakilan 1 aja. Ya. Cari siapakah aku? Aku adalah titik yang menghubungkan apa? Dari Bu Neni yang jawab, kamu pilih apa? Yang menghubungkan kalau ini kan sampai sini. Kalau ini sampai sini. Kita yang mana? Kalau ini sampai ini namanya apa? Ya, tepuk tangan. Kemudian yang kedua. Apakah aku? Aku adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kelompok 3. Iya. Cari jawabannya apa? Aku siapa aku? Sebentar, kita cocokkan. Coba ya. Yang pertama, tadi pertanyaannya apa? Siapakah aku? Aku adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jawabannya apa? Jari. Nah, berarti tadi yang mana? Ini ya harusnya ya. Ke jari. Oke. Sini. Nanti dilanjutkan ya. Nah, jadi bermainnya seperti itu ya. Pertama, karena pengemasan batik tadi bagus, akhirnya banyak yang membeli. Betul. Setelah banyak yang membeli, kemudian usahanya jadi apa? Maju dan berkembang pesat. Akhirnya jadi pengusaha yang sukses. Iya, berhasil, punya banyak karya seni. Cerita itu hampir mirip dengan cerita yang ada di LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Mari kita baca bersama-sama. Yang jual kue, tetapi hidupnya Hani dan Dwi ini
baik dan saling menghargai. Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa ambil? Dari perbedaan status sosial tadi, ekonomi, status ekonominya, ada yang kaya dan ada yang betul. Jadi yang bisa diambil hikmahnya adalah mereka saling menghargai. Iya, perbedaan status. Jadi tidak memandang status. Iya, kalau misalkan orang kaya harus berteman dengan orang kaya, orang yang sederhana atau yang kurang mampu harus berteman sama orang yang kurang mampu. Tidak seperti itu. Di sini terlihat sikap toleransi. Nah, sekarang coba perhatikan di sekitar lingkungan kalian, ya, di lingkungan kalian. Kalau diperhatikan, ada keluarga yang rumahnya sudah bagus, tingkat, terus lantainya keramik, iya, punya mobil, punya sepeda motor, tapi ada juga yang rumahnya masih sederhana, lantainya masih biasa, ya. Itu perbedaan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Di lingkungan kita juga ada. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih kaya dari kita? Kita juga harus menghargai. Tidak boleh sombong. Iya, tidak boleh iri, ya. Kalau sama orang kaya tidak boleh iri. Yang penting kita menghargai dan menghormat. Kalau kita yang jadi anak orang kaya, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang kurang sederhana? Ya, tidak sombong. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus kita tanamkan. Baik, untuk selanjutnya mari dibuka LKPD-nya. Ya. Itu di balik LKPD 2. Di situ ada perintah LKPD 2. Nah, lamaran singkat pengamatan. Sebutkan satu contoh keanekaragaman ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lingkunganmu. Satu contoh. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Coba sebutkan apa yang menyebabkan perbedaan keanekaragaman. Iya, keanekaragaman ekonomi. Yang pertama disebabkan oleh perbedaan apa? Ada tempat tinggal, betul sekali. Kemudian seperti tadi, kalau misalkan kita harus selalu menjunjung sikap apa? Toleransi antar sesama, ya. Baik yang hidupnya sederhana atau hidupnya yang lebih dari berkecukupan, itu harus saling menghargai dan menyayangi. Baik, setelah itu kegiatan kita selanjutnya selesai. Nah, untuk penutup ini ada dua kategori. Yang pertama refleksi, yang kedua nanti evaluasi. Untuk refleksi, mari kita bersama-sama simpulkan. Kita simpulkan. Hari ini kita tadi belajar muatan pelajaran apa saja? SPDB, matematika. Terus SPDB, matematika, PPKN. SPDB tentang apa? Kemudian kalau matematika tentang apa? Lingkaran. Kita tidak belajar benangnya, tapi belajar apa? Lingkaran. Kita jadi tahu unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang ketiga, PPKN kita belajar
dikerjakan. Coba dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Ya, jangan lupa diberi nama. Sudah ya semua ya? Baik, kalau sudah dikumpulkan, kemudian berkemas-kemas. Ya. Nah, baik. Nanti hasilnya Bu Neni akan nilai ya. Kalau sudah betul semua, berarti kalian sudah lolos memenuhi KKM, tidak perlu remedi. Ya, karena soalnya juga sedikit ya, jadi tidak perlu remedi. Ya, mudah-mudahan betul semua menjawabnya. Nah, kemudian sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Lagu dolanan. Bener-bener pacul. Ya. Iya. Baik ya, bener-bener pacul ya. Biar semangat berdiri boleh. Ya. Iya. 1, 2, 3. Gundur pacul gembelengan, yupi-yupi wakulun gembelengan, wakul limpah sekane tadi saratan, wakul limpah sekane tadi saratan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Baik, silakan berdoa. Dipimpin siapa? Fauzi. Iya, baik Mas Fauzi, silakan. Siap, gerak, tangan dilipat, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masrina inta sunatina ba'amya wal maghrim. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Bang Wadungan. Serasi, sehat, ramah, berprestasi. Terima kasih sekali untuk hari ini. Anak-anak ini luar biasa semangatnya, luar biasa pinter-pinternya. Untuk pembelajaran besok, jangan lupa nanti dibawa lagi. Kita besok akan belajar pembelajaran yang ketiga. Ya, nanti hati-hati pulangnya sampai rumah langsung apa? Iya, cuci ganti baju, cuci tangan.